wabah COVID-19 semakin merajalela, termasuk juga di Merauke ini. Karena itu kita harus jaga. Kita harus melaksanakan apa yang dimintakan oleh pemerintah. Ada protokol kesehatan. Jangan pandang enteng. Orang yang pandang enteng dengan COVID-19, mereka yang cepat mati. Ya, pandang enteng. Ada yang mengatakan, tidak ada kok, itu pemerintah tipu-tipu saja supaya mereka dapat duit. Oke, tipu-tipu. Nanti peti jenazah sudah dekat dengan dirimu. Selamat jalan, selamat masuk ke liang kubur. Dilempar di laut saja. Di mana? Saudara-saudara sekalian, hal ini mau mengatakan bahwa penyakit merupakan sebuah kekuatan duniawi yang mengancam manusia. Sebuah kekuatan. Berapa banyak orang yang meninggal karena COVID-19? Amerika, Rusia, dan negara-negara besaran bersaing menciptakan senjata-senjata yang hebat untuk saling mengalahkan, untuk mematikan manusia. Tetapi senjata yang luar biasa ditakuti manusia sekarang ini ialah varian Delta COVID-19. Sebuah kekuatan duniawi yang dahsyat. Tetapi saudara-saudari sekalian yang terkasih, apakah kita harus takut dengan kekuatan ini? Sesangka kita tidak usah takut. Dalam arti ini, ada kekuatan lain yang lebih hebat yang bisa mengalahkan kekuatan penyakit ini. Pertanyaan kita, kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Karena kalau orang percaya Roh Kudus, dia akan jaga kesehatan. Orang kalau percaya Roh Kudus, dia tidak akan minum mabuk, merokok sampai mati. Orang kalau percaya akan Roh Kudus, dia tidak melaksanakan kejahatan-kejahatan yang memungkinkan mati. Roh Kudus adalah kekuatan dahsyat. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama, para murid Yesus, para rasul ada di Yerusalem. Mereka berkumpul untuk berdoa, dan datanglah bunyi yang hebat bagaikan tiupan angin keras. Hal ini mau melambangkan kekuatan Roh Kudus yang datang, yang bisa menghancurkan segala kekuatan lain. Kekuatan dahsyat, kekuatan penyakit dihancurkan. Kekuatan jahat, kekuatan dosa dikalahkan. Kekuatan maut dikalahkan. Seperti kita lihat Yesus dibangkitkan. Ada kekuatan jahat dalam hidup kita. Ada. Dan sekarang semakin merajalela kekuatan kekerasan. Sekarang orang mau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan perang untuk menyelesaikan masalah, saling bunuh-membunuh. Ya. Ini kekuasaan jahat ini, kekerasan. Lihat terjadi dalam rumah tangga.
Bagaimana hancurnya rumah tangga karena kekerasan. Bapak pukul mama, mama juga pukul papa. Orang tua pukul anak-anak, dan anak-anak baku pukul. Akhirnya keluarga itu bernama Pukul. Saling menghancurkan kekuatan kekerasan. Sekarang juga kekuatan dahsyat lain ialah dusta, hoax, lewat media sosial, lewat HP. Demi menghancurkan orang lain, orang sebarkan dusta. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Ya. Orang mulai menyebarkan dusta. Presiden Jokowi, King of Lip Service, ada mengatakan dia cuma banyak bicara, putar lidah. Tapi kelompok lain katakan, no, tidak. Kami merasakan kehadiran Jokowi di mana-mana. Jadi pertanyaannya, dusta, ya, yang menyebar. Papa berdusta sama mama, mama berdusta kepada papa. Mama tanya kepada papa, ada kemana? Oh, baik-baik saja, happy. Ada ke karaoke? Oh, enggak, saya suci. Omong kosong, omong keroncong, dusta. Juga orang tua mulai berdusta kepada anak-anak, sehingga banyak orang tua tidak berwibawa lagi terhadap anak-anak, karena dia tahu papa dan mama suka dusta. Tapi anak-anak juga menjadi anak-anak dusta. Ya. Kemana? Oh tidak, saya ke gereja, padahal dan nongkrong di pinggir lapangan terbang, di bawah pohon atau di tengah sawah kah, atau di bawah air kah. Dusta. Itu kekuatan jahat sekarang. Orang suka berdusta. Apalagi dalam berpolitik sekarang, bukan main. Politikus dusta, seperti tikus-tikus dusta, hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Ini kekuatan yang seringkali berat kita alami. Juga kekuatan yang ada sekarang ini bukan hanya kekerasan, tapi kekuatan kebencian. Benci orang lain. Seringkali ada kebencian etnis. Saya benci ini orang dari sana, orang dari sini. Ya. Kebencian menjadi sebuah kekuatan dahsyat, jahat. Tapi juga kekuatan dahsyat sekarang ini adalah perselingkuhan. Perkawinan hancur karena perselingkuhan. Orang mulai sudah biasa berselingkuh. Bapak Usu tidak usah kasih nasihat kami. Kami memang ada bakat berselingkuh. Istri saya sudah tahu. Mata saya memang mata keranjang. Memang turunan keranjang. Sebagainya. Perselingkuhan, perzinahan. Anak-anak muda sekarang ya masih SMA, masih SMP, tapi ya sudah sikat di mana-mana. Ya, sikat saja. Akhirnya kena HIV/AIDS. Selamat masuk dengan HIV/AIDS. Kekuatan jahat. Tapi saudara-saudara sekalian, kita bisa kalahkan kekuasaan jahat dengan kekuasaan apa?
Roh Kudus. Kita bersatu dengan Roh Kudus. Roh yang memimpin kita kepada kebenaran, seperti dikatakan dalam bacaan Injil. Roh yang memimpin kita kepada kebaikan. Kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, pasti walaupun ada godaan untuk buat jahat, kita katakan tidak. Karena Roh itu memimpin kepada kebenaran. Roh adalah kekuatan dahsyat yang mempersatukan. Orang-orang yang berkumpul di Yerusalem datang dari berbagai bangsa. Tetapi ketika para rasul berbicara, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh para rasul. Karena apa? Bahasa yang dipakai oleh para rasul adalah bahasa roh, yakni bahasa cinta. Cinta mempersatukan di mana-mana, walaupun berbeda bahasa. Kita tidak tahu bahasa orang lain, tetapi dengan cinta orang lain bisa mengatakan kepada kita terima kasih. Orang lain bisa merasakan kebaikan. Kita harus mempelajari, menanamkan dalam diri kita ini bahasa cinta. Di dalam keluarga pakailah bahasa cinta, bukan bahasa maki. Orang gampang, masih anak-anak sudah maki. Nah, turunan maki, sehingga mukanya namanya muka maki saja. Bukan bahasa lagi biasa. Padahal saudara-saudari sekalian, Roh Kudus ada dalam diri kita. Seperti kita dengar tadi dalam bacaan pertama, supaya mewartakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Itu hadiran Roh Kudus. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Bukan perbuatan jahat yang kita wartakan, perbuatan baik. Wartakanlah kebaikan-kebaikan. Kita orang Katolik menjadi saksi kebaikan. Sehingga orang tahu, oh ini sungguh Katolik. Bukan kafir, tapi Katolik tapi kafir. Yang dia wartakan adalah kejahatan saja. Marah, tiada hari tanpa marah. Sehingga muka marah-marah, mata merah. Nah, apalagi yang merah? Ya maaf, bukan PDIP, bukan. Tapi dia wartakan yang jahat saja. Kita harus menjadi saksi. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan selanjutnya saudara-saudari sekalian, Roh Kudus ini tidak kelihatan. Kita tidak bisa mengatakan, di sana ada Roh Kudus, sementara nongkrong di bawah pesawat. Oh, di sana ada Roh Kudus, sementara main HP itu Roh Kudus. Oh, Roh Kudus ada di sana. Oh, di mana? Oh, di Kampung Sotaka. Atau di mana? Dia ada di sana. Dia sementara datang kemari. Dia mau singgah di kampung apa? Di kantor atau apa? Pokoknya jenis itu. Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi ada, diberikan kepada kita ketika kita dipermandikan dan ketika kita menerima sakramen penguatan seperti hari ini. Dan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus adalah apa? Seperti diungkapkan dalam bacaan kedua tadi, kebaikan. Orang yang baik itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Penguasaan diri, orang yang mampu kuasai emosi, tidak meledak-ledak. Ada yang meledak-ledak, cuma tersinggung sedikit meledak. Seringkali di dalam rumah tangga, papa itu meledak dari hari Senin sampai hari Sabtu. Papa meledak. Istri salah sedikit meledak. Anak-anak salah sedikit meledak.
akhirnya papa sendiri meledak masuk di peti jenazah. Tanda adalah penguasaan diri, penguasaan emosi kita. Tanda-tanda juga adalah kelembutan, bukan kasar. Tanda daripada karya Roh Kudus adalah kebaikan, pokoknya bikin baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita percaya akan kehadiran Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus hanya turun ketika kita berdoa, seperti pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus turun ketika murid-murid berdoa supaya Roh Kudus turun. Masuk misa supaya Roh Kudus turun. Devosi adorasi supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus tidak turun ketika kita ada di pasar, ketika kita sementara jual mangga, atau ketika kita ada yang apa lagi. Banyak anak sekarang ketika minum lem abol, apa itu? Pokoknya lem-lem itu, akhirnya dia punya mata lem, bukan lem. Nah. Mari kita berdoa selalu supaya Roh Kudus turun, dan kalau Roh Kudus turun pada kita, jangan takut dengan kekuasaan-kekuasaan jahat, termasuk kekuatan COVID. Karena dengan Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, pakai masker. Roh Kudus mengingatkan kita, jaga jarak. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, jangan. Pokoknya saudara-saudari sekalian, kita harus, kalau percaya kepada Roh Kudus, kita juga harus hidup sehat. Kita harus juga jaga kesehatan kita. Roh Kudus mengajak kita supaya demikian. Semoga demikian. Amin.